Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabian Dilan Fadilillah dengan NPM 237111511 ingin mempresentasikan tugas individu proyek eksplorasi visualisasi data. Nah, di sini ada tujuan proyek yang dimana saya sebagai seorang junior data analis di perusahaan fiktif NYC City Cap. Tugas saya adalah membantu operation manager memahami performa armada taksi menggunakan visualisasi data dari dataset taksi milik Seaborn. Proyek ini harus menjawab 3 pertanyaan bisnis. Dari wilayah mana pendapatan terbesar berasal? Yang kedua, apakah semakin jauh jarak pasti tarif semakin mahal? Dan yang ketiga, pada jam berapa armada paling sibuk? Nah, sini saya mengimpor seperti biasa. Nah, lalu tahap awal ini saya melakukan load dataset menggunakan library Seaborn dengan nama dataset Texas. Nah, ini sebagai biasanya ada kolom-kolomnya juga dan tipe datanya. Nah, di sini ada fokus wilayah bar chart, yaitu bertujuan mengetahui wilayah penyumbangan pendapatan terbesar. Nah, di sini ada chartnya, yang dimana pada grafik pertama terlihat bahwa Manhattan merupakan wilayah dengan total pendapatan tertinggi dibanding wilayah lainnya. Nah, dengan hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penumpang paling padat berada di area tersebut. Nah, ini Manhattan yang paling besar atau yang paling tinggi grafiknya. Oleh karena itu perusahaan dapat memprioritaskan distribusi armada di Manhattan untuk meningkatkan revenue. Ini untuk grafik pertama, total pendapatan berdasarkan pickup growth. Dan yang grafik kedua ini adalah anomali tarif atau scatter plot dan vesting yang bertujuan untuk menguji apakah jarak selalu berbanding lurus dengan tarif. Nah, sini kita lihat grafiknya, hubungan distance dan fare berdasarkan metode pembayaran. Di sini ada payment credit card dan payment cash. Yang dimana ini pada grafik kedua ini saya menganalisis hubungan antara jarak perjalanan dan tarif berdasarkan metode pembayaran. Secara umum, semakin jauh jarak maka tarif meningkat. Namun terdapat beberapa anomali, misalnya perjalanan pendek dengan tarif tinggi seperti itu. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh traffic, surcharge atau biaya tambahan lainnya. Nah, ini yang pembayaran dengan credit card dan yang cash. Nah, seperti itu. Ada beberapa jarak dan kebanyakan menggunakan credit card ini. Nah, di sini ada grafik ketiga, yaitu management shift atau line chart yang bertujuan menentukan jam sibuk pemesanan taksi. Nah, pada grafik ketiga ini menunjukkan ini distribusi pemesanan taksi per jam. Nah, ini yang menunjukkan pola jam sibuk pemesanan taksi. Terlihat adanya lonjakan order pada jam tertentu. Ini seperti ini. Dia lama-lama naik gitu, makin tinggi dan seterusnya. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk pengaturan shift sopir dan penempatan armada agar lebih efisien. Nah, kesimpulan dari apa yang sudah saya analisis di atas ini, yaitu berdasarkan hasil eksplorasi data NYC taksi dapat disimpulkan bahwa wilayah Manhattan yang paling tinggi yang paling tinggi ini memberikan pendapatan terbesar bagi perusahaan. Hubungan antara jarak perjalanan dan tarif tidak selalu sama karena dipengaruhi faktor lain seperti kemacetan dan biaya tambahan, serta terdapat jam-jam sibuk tertentu dengan jumlah pemesanan tertinggi, sehingga perusahaan perlu mengatur distribusi armada dan jadwal shift secara lebih optimal agar operasional menjadi lebih efisien dan pendapatan meningkat. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis saya, perusahaan dapat fokus meningkatkan armada di wilayah dengan revenue tinggi seperti Manhattan tadi.
yang mengoptimalkan strategi tarif serta menyesuaikan jadwal operasional pada peak hours dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.